Apa kabar Bu Vina hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Vina, kita ketemu pada hari ini ya untuk melakukan praobservasi. Nah, adapun tujuan dari praobservasi ini adalah untuk melihat persiapan-persiapan Bu Vina dalam pelaksanaan pembelajaran. Tetapi bukan berarti di sini saya akan melihat ya kelemahan-kelemahan Bu Vina. Jangan berpikir seperti itu ya Bu Vina ya. Karena tujuan dari praobservasi ini adalah untuk meyakinkan Bu Vina bahwa pada saat nanti Bu Vina melaksanakan observasi, melaksanakan pembelajaran yang akan saya masuk nanti di kelas Bu Vina, bahwa Bu Vina nanti itu benar-benar siap gitu, benar-benar tidak ada beban, bukan karena saya masuk, ya seperti itu ya Bu Vina ya. Iya Bu. Baik, nanti untuk materi yang akan Ibu Vina ajarkan di kelas, materinya apa Bu? Materi yang akan saya ajarkan itu tentang pencerminan atau refleksi Bu. Pencerminan dan refleksi. Iya. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan tentang refleksi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau kontekstual, yang bersifat dengan kontekstual seperti itu Bu. Oh iya, pembelajaran matematika yang kontekstual ya Bu ya. Baik, nanti persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan proses pembelajaran nanti? Yang pastinya saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdapat modul, kemudian ada RPP, ada juga LKPD. Iya, KPD ya Bu ya. Nah, kemudian ini RPP sudah Ibu siapkan, LKPD-nya sudah Ibu siapkan. Model pembelajarannya Bu. Nah, model pembelajaran yang Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan itu yang berbasis masalah Ibu, problem based learning. Problem based learning ya. Karena diharapkan kalau awalnya ada masalah, jadi siswa terpacu untuk mencari solusinya. Jadi seperti bagus itu. sekali Diharapkan ya, Bu, ya. nanti pembelajaran saya tidak membosankan, apalagi ini matematika ya Bu. Kemudian strateginya Bu, strateginya dalam pelaksanaan pembelajaran ini nanti? Strateginya saya membuat LKPD yang diharapkan siswa dapat berperan aktif di dalam pembelajaran dan berkelompok. Kemudian saya juga meminta siswa nanti mau berpendapat ketika saya meminta mereka untuk membahas hasil dari kerja kelompok mereka seperti itu. Iya. Nah, kemudian untuk area pengembangannya Bu? Ya, area pengembangannya apa yang Ibu kembangkan? Iya. Saya berharap murid-murid saya ini bisa bertanggung jawab di dalam kelompoknya. Mereka tahu tugas mereka masing-masing. Seperti itu Bu. Oke ya. Jadi strateginya untuk di dalam kelompok ya Bu ya, pengembangan bagaimana anak-anak bekerja di dalam kelompok ya. Baik. Untuk penilaiannya Bu, kira-kira jenis penilaian apa yang Ibu gunakan? Penilaiannya itu saya melihat dari proses pembelajaran Bu, ketika mereka berkelompok, keaktifan mereka, kemudian apakah tanggung jawab mereka terhadap tugas mereka masing-masing. Kemudian saya juga melihat dari segi pengetahuan, nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran untuk melihat apakah memang pemahaman mereka sudah sampai ketika pembelajaran itu sudah selesai. Oke, baik. Di situ saya lihat sudah ada formatifnya ya Bu ya, formatif dan sumatifnya. Baik Bu Vina ya, kira-kira nanti untuk pelaksanaan observasinya di hari apa kita akan laksanakan Bu Vina? Di hari Kamis saja Bu. Di hari Kamis ya Bu Vina ya. Di kelas berapa itu Bu Vina? Di kelas 11 matematika tingkat lanjut Bu. 11 tingkat lanjut. Oke, untuk jamnya? Di jam 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, baik Bu Vina ya. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan observasinya juga berjalan lancar. Saya kira untuk hari ini cukup dulu. Semoga nanti lancar ya Bu Vina ya. Iya Bu, amin. Terima kasih ya Bu Vina ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Doa mulai. Oke, siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir semua, bagus. Berarti sekarang dalam keadaan sehat semua ya? Iya. Sekarang apakah semuanya sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, Ibu mau mengingat lagi nih kesepakatan kelas yang pernah kita bicarakan, yang pernah kita sepakati di minggu-minggu sebelumnya. Apa saja kesepakatan kelasnya? Coba diingat-ingat lagi. Apa yang pertama? Tidak boleh memegang. Iya, tidak memegang handphone atau tidak menggunakan handphone ketika pembelajaran tidak memerlukan handphone, ya kan? Yang kedua apa? Iya, ketika keluar dari kelas tidak lebih dari 5 menit. Ibu rasa kalau ke kamar mandi rasanya 5 menit cukup ya kan? Iya. Oke, yang ketiga apa? Bagus, dia mengingat sekali nih kesepakatan kelas kita. Ketika berpendapat, ketika ada jawaban dari kalian, silakan menunjukkan tangannya, ya kan? Ya. Bisa? Bisa. Oke, itu hanya sekilas Ibu mengingat saja. Sekarang sebelum pembelajaran kita akan melakukan peregangan dulu nih. Oke, sekarang silakan dilihat nih fokusnya nih. Ice breaking sebut warna. Jadi peraturannya yang disebut itu warnanya, bukan tulisannya. Ini warna apa Mbak? Warna apa ini? Kuning. Tapi tulisannya, warna tulisannya apa? Merah. Yang disebutkan itu warnanya. Sekarang kita coba aturan sederhananya, sebut warnanya, jangan tulisannya. Oke? Contoh, nah itu kuning. Warnanya apa? Tulisannya kuning, ya kan? Oke, semuanya boleh bermain. Sekarang fokus ke papannya. Bukan sama-sama ya warnanya ya. Oke. Kuning, benar. Hijau. Itu sulit. Oke, perhatikan. Coba. Oke, tapi dari awal tadi semuanya udah fokus ya kan? Bagus, sudah ada, berarti pagi ini semuanya sudah siap, semuanya udah fokus nih tadi, tidak ada kesalahan Ibu dengar ya kan? Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi ini biasanya sering kita lakukan di rumah. Nih, Ibu pinjam dulu nih kaca kelasnya, ya kan? Nih, ketika kita berkaca, ada pantulan diri kalian di situ? Ada. Nah, inilah materi kita hari ini, pencerminan, refleksi. Sebelumnya masuk ke materinya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan permasalahan refleksi atau pencerminan. Kemudian kalian bisa menyelesaikan dan menyajikan permasalahan beserta jawabannya dari permasalahan yang berkaitan dengan refleksi di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan dulu tentang koordinat Kartesius. Ingat koordinat Kartesius? Pembelajaran kapan ini? SD atau SMP? SMP ya kan?
apa? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X itu yang mana? Yang mendatar. Ini sumbu X, ya kan? Yang tegak ke atas atau ke bawah itu apa? Sumbu Y. Oke, sekarang untuk mengingat kembali materi pada koordinat kartesius, Ibu mau mengingat kembali nih, kira-kira tahu nggak letak titik pada koordinat kartesius, ya kan? Sekarang misal ada titik A di 1,3. Siapa yang bisa membuat gambar titik A di 1,3? Silakan angkat tangannya. Siapa? Riza. Oke, silakan maju Riza. Yang lainnya tolong diperhatikan apakah benar Riza menggambar titik A 1,3 ya. Oke, yang lainnya kira-kira jawaban dari Riza benar nggak? Benar, 1,3. Sekali lagi, coba di titik B min 2,2. Siapa yang bisa? Titik B min 2,2. Siapa yang bisa? Oke, Cili ya. Yang lainnya diperhatikan apakah pengerjaan Cili benar atau enggak ya. Benar. Benar nggak? Benar. Min 2,2. Ini adalah koordinat di titik di sumbu X. Ini adalah titik di koordinat sumbu Y. Paham? Masih ingat? Masih ingat. Sekarang Ibu mau menjelaskan manfaat dari refleksi atau pembelajaran refleksi tentang pencerminan ini. Yang pertama, dia bisa digunakan pada saat membuat batik, pembuatan batik ya. Semua pembuatan batik itu biasanya menggunakan geometri, pencerminan, dilatasi. Nah, salah satunya penggunaannya itu adalah pada materi pencerminan ini. Kemudian, apalagi manfaatnya pada saat sketsa baju, ya kan? Lihat deh sketsa baju, yang di kiri dan di kanannya sama, ya kan? Ini pakai konsep apa? Pencerminan, sama, pakai konsep pencerminan juga. Ini manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang pelaksanaannya adalah kita masuk ke masalah di sehari-hari. Sekarang coba lihat, ini gambar apa? Burung. Burungnya sedang apa nih? Minum. Di atas air. Ada bayangannya nggak di situ burungnya? Ada bayangan burungnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk dan ukuran burung tersebut dengan bayangannya? Bagaimana bentuk dan ukurannya? Sama atau berbeda? Sama. Oke, benar ya. Selanjutnya, dari gambar burung tersebut, bagaimana jarak antara burung ke cermin? Bagaimana jaraknya? Bukan cermin ya. Ini cerminnya itu dianggap sebagai air. Oke, bagaimana jarak antara burung dengan air, antara air dengan bayangannya? Jaraknya gimana? Sama. Oke. Benar. Selanjutnya, apakah burung dengan bayangan saling berhadapan? Saling berhadapan. Iya. Kemudian ada permasalahan lagi, ini apa? Batik yang ada di bangku, namanya batik apa? Iya, batik basure. Ini ada lambang apa tuh? Bunga rafflesianya, ya kan? Ada garis pencerminannya antara kiri dan kanan, sama nggak? Sama. Oke. Bagaimana bentuk dan ukurannya? Sama tidak? Sama. Sekarang, bagaimana jarak antara batik basure atau objeknya ke cermin dengan jarak antara bayangan batik basure ke cermin? Sama? Sama. Oke. Sekarang, apakah batik basure dengan bayangannya saling berhadapan? Ya. Ya? Oke. Jadi,
gambar ini. Tadi sudah kita lakukan percobaan atau memperhatikan dari dua gambar ini. Kira-kira sifat-sifat refleksi apa aja? Siapa yang bisa? Oke, Dian, boleh berdiri. Sama bentuknya, sama ukurannya, sama jaraknya, dan saling berhadapan. Oke, apa tadi? Sama bentuknya, kemudian sama jaraknya, apalagi? Sama ukurannya, kemudian saling berhadapan. Itulah sifat-sifat dari pencerminan atau refleksi. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin, ya kan? Oke, masih ingat? Masih. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, boleh ditulis dulu nama anggotanya ya. Oke, boleh pertama kali dibuka dulu identitasnya. Silakan dicatat dulu nama anggotanya. Ada yang udah nyatat nama anggotanya? Sudah selesai? Sudah. Boleh dibuka di lembar kedua. Boleh dikerjakan. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Yang kesulitan, boleh bertanya dengan teman yang bisa ya. Nah, ini jawabannya apa tuh? Diminta jawab iya atau tidak? Iya. Iya kan? Dari bak kenapa? Enggak. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, ya benar.
Oke, udah? Sudah ya? Sudah semua? Sudah, oke. Sekarang Ibu mau tahu hasil dari pengerjaan kelompok kalian. Siapa yang bisa mengerjakan atau yang mau presentasikan ke depan dulu nih? Kelompok siapa yang mau? Kita maju kelompok Riza. Semuanya? Temannya ya? Boleh dilihat nih. Silakan perhatikan tempat duduknya. Kalau misalnya tadi ke samping, boleh diarahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dan kami akan menjelaskan bagaimana kami bisa mendapatkan hasil yang kami diskusikan ini. Jadi dari masalah 1 dari LKPD, Lihat LKPD-nya. ini perintahnya manakah dari pasangan gambar berikut ini yang merupakan hasil dari pencerminan? Jawabannya ada iya dan tidak. Jadi hasil kerja kelompok kami ini terdapat Mau dicatat. 4 gambar. Diisi. Ajar. Jadi terdapat 4 gambar dalam LKPD ini dan kami telah mendiskusikan mana yang termasuk pencerminan dan mana yang tidak termasuk pencerminan. Untuk gambar yang pertama, kami telah berdiskusi dan mensepakati bahwa gambar yang pertama ini merupakan hasil dari pencerminan karena dia saling berhadapan, jaraknya sama, bentuknya sama, dan ukurannya pun sama. Untuk yang gambar kedua ini telah kami sepakati bahwa gambar kedua ini bukan merupakan hasil pencerminan. Jadi jawabannya adalah tidak. Karena dilihat dari gambar tersebut ukurannya sama, tetapi dia tidak saling berhadapan, tidak jaraknya pun tidak sama dan ukurannya pun tidak sama. Yang pastinya nomor 2 ini dia tidak saling berhadapan. Maka dari itu dia bukan termasuk hasil pencerminan. Yang ketiga, kami telah mensepakati bahwa jawabannya tidak, karena dia tidak saling berhadapan. Karena sifat-sifat refleksi itu adalah bahwa dia harus saling berhadapan dan ukurannya dan jaraknya pun sama. Yang untuk gambar keempat, kami telah mensepakati bahwa jawabannya adalah iya, karena dia termasuk ke dalam hasil pencerminan. Karena jaraknya sama, ukurannya sama, dan dia pun saling berhadapan. Mungkin itu saja pemaparan hasil LKPD kami dari masalah 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari masalah 1 yang sudah dipaparkan dari kelompok Riza, apakah ada yang ingin bertanya ataukah mungkin kalian ada jawaban yang berbeda? Sama semua? Sama? Kan tepuk tangan dulu untuk kelompok Riza. Terima kasih. Oke, sekarang untuk di nomor 2. Oke, silakan perkenalan dulu. Oke, sekarang belum bubar dari kelompoknya. Silakan dilihat dulu di lembar yang keberapa ya? Lembar keempat, kelima. Ada di situ pertanyaan. Ada? Yang buatlah bayangan dari titik berapa itu? Titik B ya? Titik B 2,3. Ada? Ada. Dengan sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, X sama dengan 3, dan Y sama dengan 2. Oke, sekarang silakan dikerjakan dulu. Apa sudah dikerjakan semua? Belum. Oke, boleh dikerjakan dulu. Nanti dikumpulkan, tidak dipresentasikan. Silakan boleh. Silakan boleh dong. Itu kerjakan kelompoknya. beserta evaluasinya, karena di sana ada
tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Sekarang yang mau tanyakan, apakah dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang sulit tidak dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang nggak ngerti nggak? Paham semua? Paham semua? Apa saja pencerminan kita hari ini? Di sumbu apa? Sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, terus ya X sama dengan K kita simbolkan dengan huruf K, dan garis apa lagi? Y sama dengan iya benar, X sama dengan K, Y sama dengan H. Oke. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Boleh tunjuk tangannya. Siapa yang sudah berdiri di tempatnya? Lalu berikan kesimpulan apa yang Riza bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Baiklah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang refleksi atau pencerminan. Nah, dari di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa refleksi itu memiliki sifat-sifat. Nah, dan refleksi itu juga mempunyai bayangannya. Yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah refleksi terhadap sumbu X itu bayangannya X, min Y, dan refleksi terhadap sumbu Y itu koordinat bayangannya adalah min X, Y, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, koordinat bayangannya itu adalah X aksen, Y aksen, dengan X aksen itu sama dengan Y, dan Y aksen itu sama dengan X. Selanjutnya refleksi terhadap garis Y sama dengan min X itu koordinat bayangannya adalah X aksen, Y aksen, dengan X aksen itu sama dengan min Y, dan Y aksen itu sama dengan min X. Selanjutnya ada refleksi terhadap garis X sama dengan H, koordinat bayangannya dapat diketahui dari 2 kali H kurang X, Y, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K, koordinat bayangannya adalah X dikali 2, X dikali 2, X, 2K dikurang Y. Selanjutnya, tidak hanya itu, tetapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa refleksi itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama adalah sama bentuknya, yang kedua itu sama jaraknya, yang ketiga refleksi pencerminan itu sama ukurannya, dan refleksi pencerminan itu saling berhadapan. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kami simpulkan. Terima kasih. Oke. Sudah lengkap sekali ya kan? Lengkap nggak? Iya. Sepakat nggak kalau itu kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini? Sepakat? Boleh beri tepuk tangan untuk Riza. Terima kasih Riza. Oke, ada nilai plus nih untuk Riza karena dia sudah menyebutkan dengan sangat detail dan dengan sangat lengkap dan rinci, ya kan? Oke, sekarang sebelum kita melakukan kesimpulan, lihat dulu LKPD-nya di halaman terakhir. Ada? Silakan dikerjakan tugasnya di rumah. Tugas tersebut Ibu berikan semuanya kepada kamu. Kalian mau mengerjakannya dalam bentuk apapun, itu Ibu serahkan kepada kalian. Mau kalian kerjakan dibuat di gambar seperti yang Ibu suruh kerjakan tadi dengan kertas kotak-kotak, terserah. Mau kalian gambar dengan menggunakan laptop atau pakai aplikasi laptop dengan Canva, boleh. Kemudian dibuat animasi atau video, boleh juga. Dibuat podcast, ada bergambar, kemudian ada suara kalian mengisinya, boleh. Pokoknya semuanya Ibu serahkan dengan kalian pengerjaannya bagaimana. Bisa? Bisa. Kasih waktu 1 minggu pengerjaannya, tugasnya ada di LKPD, boleh dicatat sekarang. Tugasnya apa? Pengerjaannya Ibu serahkan dengan kalian, mau dikerjakan dalam bentuk apapun. Boleh tadi tulis tangan, boleh tadi dalam bentuk gambar, bisa kalian buat di Canva dan sebagainya, aplikasi lainnya. Boleh dibuat dalam video pembelajaran, bisa ada video animasi yang kalian buat, atau ada podcast yang isinya suara aja. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang sebelum kita melakukan pengumpulan ya, udah ngumpul tadi? Belum ya? Sekarang kita kerjakan dulu
lembar refleksi itu apa? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau melaksanakan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Bagaimana apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Cara pembelajaran kita hari ini dapat kalian kuasai dengan baik sehingga nanti pembelajaran selanjutnya lebih baik dari hari ini, ya kan? Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basaria. Pisang pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sukses, kami sayang Ibu. Oh ya, Ibu juga sayang kalian. Terima kasih. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Vina. Selamat pagi, Bu. Baik Bu Vina ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan pra observasi beberapa hari yang lalu. Kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas Bu Vina. Baik Bu Vina, adapun tujuan percakapan kita pada hari ini adalah untuk merefleksi pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Vina laksanakan sebelumnya ya Bu Vina ya. Sebelumnya kabar Bu Vina baik-baik saja kan? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik ya Bu Vina. Kita langsung mulai saja ya Bu Vina ya. Iya, Bu. Menurut Ibu Vina, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin? Apakah telah sesuai dengan yang direncanakan? Oke. Pembelajaran kemarin itu, tujuan pembelajarannya itu murid diharapkan dapat menyelesaikan pembelajaran atau materi refleksi yang berkaitan dengan kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Jadi sebagian besar saya lihat murid bisa sih mengerjakan refleksi tersebut, permasalahan berkaitan dengan refleksi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, karena kebetulan pembelajaran yang saya berikan baik itu di LKS ataupun di pembelajaran langsung itu berkaitan langsung di kehidupan mereka sehari-hari, Bu. Baik, jadi secara umum sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya Bu Vina? Iya, Bu, ya? secara besar, sekian besar. Menurut Bu Vina, hal-hal yang telah baik atau memuaskan dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Kemarin kan pembelajarannya saya buat berkelompok ya, Bu ya. Kalau dari saya lihat langsung, observasi langsung kemarin, saya lihat pada saat pembelajaran berlangsung, sebagian besar juga murid sudah mulai mau berkolaborasi, mereka sudah mau mengemukakan pendapat mereka, kemudian sudah mau membantu teman-teman mereka yang bagi mereka masih kesulitan atau butuh bantuan, seperti itu sih, Bu. Oke, mengenai kesulitan, kira-kira ada tidak kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran kemarin, terutama dari siswanya dulu? Ada, Bu. Kalau yang saya lihat kemarin pada saat pembelajaran itu, ada beberapa murid yang tidak mau mengeluarkan suaranya atau tidak mau mengeluarkan pendapatnya ya. Jadi hanya murid-murid itu saja yang hanya mengeluarkan pendapatnya. Mereka hanya melihat saja, tidak membantu apapun, hanya duduk saja di kelompoknya, tidak ada kontribusi gitu ya di kelompoknya. Tidak ada kontribusi, hanya diam, nggak tahu ini apakah mereka ini mengerti atau Iya benar, Ibu. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah Ibu mengalami kesulitan?
Iya Bu, saya mengalami kesulitan. Jadi saya tidak tahu apakah memang dia itu sebenarnya memang paham atau tidak di materi itu, karena dia tidak ada tidak mengungkapkan pendapatnya, tidak tahu apakah pokoknya dia tidak aktif di kegiatan berkelompok seperti itu sih. Menurut Ibu sendiri, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Setelah saya melakukan pembelajaran ya Bu, saya memberikan lembar refleksi. Jadi saya bisa tahu sebenarnya mereka itu maunya pembelajaran seperti apa. Selain saya memberikan lembar refleksi, saya juga menanyakan ke mereka satu persatu ya, pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Pendekatan secara individu ya Bu. Iya, refleksi dengan pendekatan individu. Baik Bu Vina ya, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini tadi, kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ya terkait dengan pengembangan pelaksanaan pembelajaran Ibu gimana Bu? Tindak lanjutnya ini setelah saya tahu kesulitan ini, saya rencananya juga setelah saya tahu apa yang mereka mau ya Bu, saya juga berencana untuk menanyakan kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Mungkin kan mereka juga ada kesulitan atau permasalahan yang sama seperti saya hadapi di kelas seperti ini. Jadi saya mau mencari solusi lain, mungkin ada solusi lain yang lebih efektif bisa digunakan di permasalahan yang sedang saya rasakan ini. Berarti Ibu akan bertanya kepada rekan sejawat ya, rekan sejawat apakah menghadapi permasalahan yang sama gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah Ibu menanyakan pada rekan sejawat, apa yang akan dilakukan? Saya kan pertama menanyakan pada rekan sejawat, kemudian saya melakukan pendekatan individu. Setelah saya tahu mereka itu ternyata ada beberapa murid saya ini yang tidak cocok pembelajaran secara berkelompok seperti itu Bu. Jadi saya mencoba mencari metode lain. Saya mencari mungkin pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu Bu. Jadi Ibu akan mencari model pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih menyesuaikan dengan gaya belajar murid ya Bu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian Ibu juga akan melibatkan rekan sejawat ya untuk menggali lebih jauh ya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid gitu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu ini? Secepatnya Bu, saya sedang mencari cara apakah mungkin ada media interaktif lainnya yang cocok untuk mereka ini. Saya sedang mencari kira-kira metode dan model apa pembelajaran yang cocok untuk mereka yang tidak cocok berkelompok gitu ya Bu ya. Dengan gaya belajar iya. Oke ya. Baik, jadi Ibu akan segera melakukannya Bu ya. Nah tentunya ini nanti setelah Ibu sudah melaksanakan ya rencana tindak lanjut Ibu ini, nanti saya tetap ingin tahu perkembangannya nanti Bu ya, tetap dikabari kepada saya ya. Iya Bu. Oke, saya kira-kira masih ada yang mau dikonfirmasi? Itu saja sih Bu. Nanti kalau misalnya saya sudah melakukan pembelajarannya, nanti hasilnya akan saya konfirmasikan kembali kepada Ibu untuk didiskusikan kembali. Terima kasih Bu Vina, saya kira cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Vina ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.